Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Novia. Di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 2. Alasan Babi Syri mendirikan pesantren putri. Pesantren pada mulanya memang ditujukan untuk santri putra. Sementara itu generasi putri ketika itu mendapatkan pendidikan keagamaan di lingkungan yang terdekat, yaitu di rumah masing-masing atau mendatangi pengajar khusus seperti yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini kepada Kiai Soleh Darat adalah Kiai Bisri Syamsuri dan Bunyai Nur Khotijah yang pada 1919 menggagas pendirian pesantren putri di Den Anyar dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di beranda belakang dalam kesepuan Kiai Bisri, yang puncaknya pada 1930 didirikan Madrasah Diniyah Putri Pesantren Membaul Ma'arif Din Anyar. Teori feminisme dapat dikatakan sebagai salah satu cabang teori sosial. Asumsi dasar yang perlu diketahui untuk memahami teori ini adalah bahwa dalam sejarahnya, pengetahuan sosial dan teori-teori ilmu sosial dirumuskan dengan dominasi dari perspektif laki-laki, sehingga dunia sosial yang terbentuk memposisikan perempuan secara marginal. Kenyataan historis ini menciptakan jurang ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, di mana yang satu didominasi dan yang lain mendominasi. Apa yang dilakukan oleh Mbah Bisri, yaitu merintis dan mengembangkan pesantren putri, adalah salah satu perjuangan untuk mengangkat derajat perempuan. Tidak hanya laki-laki yang berhak merasakan bangku pendidikan pesantren, namun perempuan juga berhak merasakannya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3. Pemilihan Kiai Haji Ali Maksum menjadi Rais Am PBNU. Ketua Umum PBNU mengumumkan pergantian Rais Am selambat-lambatnya akan ditentukan pada Konbes NU, sedangkan rekomendasi tentang ihwal penentuan Rais Am akan dibahas pada forum Munas. Jika opsi pertama yang diterima, besar kemungkinan Kiai Haji Anwar Musadat yang sebelumnya menjabat wakil Rois akan terpilih. Namun jika sebaliknya, maka nama yang menguat adalah Kiai Haji Ashar Syamsul Arifin. Di tengah alatnya majelis khususiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Masykur itu, seorang kiai karismatik dari Jawa Timur mengemukakan pendapatnya. Ia adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember yang saat itu menjadi salah satu mustasyar di PBNU. Kenapa kita tidak pilih sendiri saja, dipilih secara langsung? Saya memilih Kiai Haji Ali Maksum, usulnya. Usulan tersebut pun disambut positif peserta sidang. Kiai Masykur yang memimpin sidang meminta tanggapan para peserta. Sebagian besar mengangkat tangan sebagai bentuk kesetujuannya pada Kiai Ahmad Siddiq. Kemudian dipimpin sidang kembali menanyakan kepada peserta apakah yang tak menyetujui usulan tersebut. Ternyata tak satu orang pun yang unjuk tangan. Seketika itu pula Kiai Haji Ali Maksum diputuskan sebagai Rais Am PBNU pengganti Kiai Haji Bisri Syamsuri. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna yang melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Dari kegiatan pemilihan Kiai Haji Ali Maksum sebagai Rais Am PBNU, penerapan teori interaksi atau komunikasi simbolik terlihat pada saat pemimpin sidang menanyakan apakah ada yang keberatan jika Kiai Haji Ali Maksum diangkat menjadi Rais Am PBNU, tetapi tidak ada yang unjuk tangan yang merupakan simbol penolakan. Yang selanjutnya, saya akan mencoba menjawab soal nomor 5. Kiai Ahmad Siddiq menjelaskan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Kiai Siddiq adalah tokoh ulama yang paling getol dalam memperjuangkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan common platform di Indonesia di saat umat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial dan politik. Melalui berbagai rapat, seminar, simposium, hingga lokakarya, Kiai Siddiq sangat piawai menawarkan gagasannya dengan argumentasi pedagogis
dan religius sampai akhirnya NU berhasil diyakinkan untuk pertama kalinya menerima Pancasila secara tegas sebagai asas dalam berorganisasi yang kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan lainnya. Kiai Sidik memiliki argumen bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip pertama, kaum muslimin Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam merumuskan dan kesepakatan menetapkan undang-undang dasar negara ini. Dan kedua, nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin Indonesia secara bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama itu. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata namun hal-hal yang tidak nyata. Relevansi teori pertukaran dengan penjelasan Kiai Haji Ahmad Sidik tentang Pancasila adalah dengan berhasil diyakinkannya NU untuk pertama kalinya menerima Pancasila secara tegas sebagai asas dalam berorganisasi yang kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan lainnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.